Para pemirsa, lagu Indonesia Raya karya Wage Rudolf Supratman pertama kali diperkenalkan pada tanggal 28 Oktober 1928 saat Kongres kedua di Batavia. Indonesia Raya menjadi penanda kelahiran pergerakan nasional di seluruh Nusantara. Stansa pertama dari Indonesia Raya dipilih sebagai lagu kebangsaan ketika Indonesia diproklamirkan oleh tokoh proklamator Republik Indonesia, Bung Karno didampingi oleh Bung Hatta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Para pemirsa yang berbahagia, Insinyur Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni 1901 dengan nama kecil Kusno Sosrodiyardjo. Beliau putra kedua dari pasangan Raden Sukemi Sosrodiyardjo dan Ibu Ida Ayu Nyomanrai. Setamat pendidikan di HBS Surabaya tahun 1916, beliau bertemu dengan Haji Umar Said Cokro Aminoto. Dan pada tahun 1926 beliau berhasil menamatkan pendidikan di THS yang kini bernama Institut Teknologi Bandung atau ITB. Dari Cokro Aminoto beliau mendapatkan konsep pemikiran Barat dan Islam yang membawa beliau sebagai aktivis politik. Semangat nasionalisme beliau berakibat beliau berulang kali ditangkap Belanda yang pada akhirnya dipindahkan dalam pengasingan di Bengkulu pada tahun 1938. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pelajar dan pemirsa yang budiman di seluruh Nusantara. Pada kali ini kita akan saksikan bersama video pembelajaran tentang Bung Karno, Bengkulu in Memoriam, dari pengasingan hingga lepas dari keterasingan. Pada video ini bisa kita saksikan bersama yang pertama yaitu Benteng Marlborough, di mana Insinyur Soekarno pernah diinterogasi oleh Belanda. Kemudian yang kedua yaitu Masjid Jami di Bengkulu, di mana pada masjid tersebut Insinyur Soekarno sendirilah yang menyusun arsitekturnya. Kemudian yang ketiga yaitu aktivitas pendidikan yang dilakukan oleh Bung Karno pada saat melakukan pembelajaran di perguruan Muhammadiyah. Dan yang terakhir adalah bagaimana pertemuan Bung Karno dengan Fatmawati dan akhirnya menjadi ibu negara yang kemudian mengantarkan Indonesia ini kepada alam kemerdekaan. Presiden pertama Republik Indonesia dan merupakan Bapak Proklamator, juga Presiden Indonesia, Bu. Istri dari Insinyur Soekarno dan Berperan dalam kemerdekaan Indonesia, yaitu sebagai penjahit bendera merah putih, Bu, saat kemerdekaan, Bu. Nggak tahu ya, Bengkulu. belum pernah dengar. Saya kurang tahu kalau Soekarno emangnya pernah di Bengkulu ya, Bu? Nggak tahu ya, Bu, saya, Bu. Para pemirsa yang berbahagia, video pertama kali ini yaitu tentang Fort Marlborough atau Benteng Marlborough di Bengkulu. Benteng Marlborough merupakan benteng terbesar kedua di Asia setelah benteng yang ada di India. Benteng tersebut dinamakan Benteng Marlborough yang dibangun pada abad ke-18 di bawah kepemimpinan Gubernur Joseph Callan pada tahun 1714. Bangunan benteng menghadap selatan dan memiliki luas kurang lebih 44.000 meter persegi. Bentuk benteng menyerupai kura-kura dengan pintu utama dikelilingi parit luas dan tersambung dengan jembatan ke gerbang dalam.
Menurut masyarakat sekitar, benteng ini memiliki pintu keluar bawah tanah. Pada masa pendudukan Belanda, benteng Marlborough masih berfungsi sebagai benteng pertahanan hingga Belanda pada tahun 1825. Pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1942, benteng ini pun menjadi pusat pertahanan pemerintah Jepang. Dan di benteng inilah Insinyur Soekarno pernah diintrogasi karena dianggap menentang dan dianggap sebagai ekstremis yang selalu berlawanan dengan kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, sekitar tahun 1942 hingga 1945, benteng Marlborough juga dijadikan sebagai markas militer Jepang. Seperti tampak pada gambar sudut-sudut tertentu pada benteng Marlborough yang bersangkutan. Sejak Indonesia merdeka hingga tahun 1948, benteng itu dijadikan sebagai markas Polri. Namun ketika Belanda datang kembali ke Indonesia, maka benteng ini pun kembali diduduki oleh Belanda. Para pemirsa yang berbahagia, kita memasuki video yang kedua, yaitu Rumah Bung Karno. Rumah pengasingan ini dihuni oleh Bung Karno sejak tahun 1938 sampai dengan 1942. Rumah ini terletak di pusat kota Bengkulu, yang sekarang dikenal dengan Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bengkulu. Di rumah ini tersimpan banyak peninggalan Bung Karno semasa di Bengkulu. Di antaranya tempat tidur serta kurang lebih 400 buku koleksi Soekarno yang sudah langka. Pada bangunan rumah pengasingan Bung Karno ini pun terdapat satu hiasan yang cukup menarik, yaitu sepeda Vongers. Sepeda ini adalah milik Bung Karno yang sangat bersejarah dan tersimpan di lemari kaca. Para pelajar yang berbahagia, video yang ketiga yaitu Masjid Jami Bengkulu. Yang menarik dari Masjid Jami Bengkulu ini adalah arsitektur masjid itu yang dibuat sendiri oleh Insinyur Soekarno. Masjid ini terletak di Jalan Jenderal Sudirman di Kota Bengkulu. Masjid ini dipugar dengan rancangan arsitektur yang dibuat secara utuh oleh Bung Karno. Tampak pada seluruh sisi-sisi masjid, bangunan itu masih tetap terawat hingga sekarang. Pada bagian atap masjid, kita bisa melihat adanya kaligrafi yang menghiasi hampir seluruh dinding-dinding masjid. Ini adalah gambar serambi masjid yang bisa kita lihat. Masjid Jami ini pada masa sekarang berfungsi tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga digunakan sebagai tempat pertemuan para tokoh organisasi seperti organisasi Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, maupun tokoh nasionalis di Bengkulu dan sekitarnya. Masjid Jami ini menjadi bukti sejarah bahwa pada masa menjalani pengasingan, Bung Karno tidak hanya berpangku tangan tetapi tetap aktif dan peduli pada masyarakat sekitar. Bung Karno tidak hanya berpangku tangan tetapi tetap aktif dan peduli pada masyarakat sekitar. Bung Karno tidak hanya melakukan aktivitas di bidang politik tetapi juga di bidang keagamaan. Para pemirsa yang berbahagia, video yang selanjutnya yaitu bagaimanakah aktivitas Bung Karno sebagai guru di Perguruan Muhammadiyah Bengkulu. Pada biografi Bung Karno yang ditulis oleh Cindy Adam diceritakan bahwa Bung Karno berpartisipasi aktif dalam perguruan Muhammadiyah pada masa itu. Ketika Bung Karno ditawari oleh Hasanuddin, yaitu seorang ketua Muhammadiyah Bengkulu, untuk menjadi guru mengajar, Bung Karno mengatakan bahwa itu adalah sebuah kehormatan. Momentum catatan sejarah tersebut sangat menginspirasi penulis, karena kita tahu bahwa Bung Karno mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap pendidikan dan cinta tanah air. Nilai-nilai perjuangan tersebut seyogyanya diketahui dan dipahami oleh generasi sekarang. Sehingga dalam footage ini, penulis menyisipkan sosiodrama yang diperankan oleh siswa SMA Negeri 1 Jepara.
Kita bisa melihat contoh adegan di atas, itu adalah serangkaian peristiwa ketika Bung Karno bertemu dengan Fatmawati. Fatmawati adalah putri dari Hasanuddin dan Siti Hadijah. Cerita Bung Karno pada Sindi Adam, aku bersama Fatmawati sering berdiskusi soal agama, berdiskusi soal Tuhan, dan berdiskusi soal yang lainnya. Di mataku, Fatmawati adalah gadis cantik yang menyenangkan dan cerdas. Para siswa yang berbahagia, video yang berikutnya adalah rumah Ibu Fatmawati di Bengkulu. Seperti tampak pada gambar, bahwa rumah ini terletak di Kelurahan Panurunan dan sekarang disebut sebagai Jalan Fatmawati nomor 10 Bengkulu. Rumah tersebut merupakan replikasi rumah yang didiami oleh Fatmawati, Ibu Negara pertama RI bersama keluarganya sebelum diboyong oleh Insinyur Soekarno. Rumah tersebut dari kayu dan memakai tiang setinggi lebih kurang 2 meter. Pada gambar kita bisa melihat bahwa di teras rumah tersebut terdapat sepasang kursi tamu kecil, kemudian di serambi kanan kiri terdapat tempat tidur. Pada salah satu sudut rumah ini terdapat mesin jahit yang berwarna merah, yang dahulu digunakan oleh beliau untuk menjahit bendera merah putih. Peranan Ibu Fatmawati pada saat detik-detik proklamasi sangat penting, seperti yang diceritakan oleh beliau. Ketika akan melangkahkan kakiku keluar dari pintu, terdengarlah terikan bahwa bendera belum ada. Kemudian aku berbalik dan memberikan bendera itu. Bendera itu dahulu ku jahit tatkala Guntur masih berada di dalam kandungan 1,5 tahun yang lalu. Bendera itu aku berikan kepada seseorang yang hadir di depan pintu kamar tidurku. Ada beberapa banyak ungkapan kekaguman Bung Karno pada Fatmawati. Salah satu tulisan yang paling mengesankan bagi Fatmawati adalah, kata Bung Karno, "Engkau menjadi terang di mataku, kau yang akan memungkinkan aku melanjutkan perjuangan yang maha dahsyat." Bengkulu merupakan tempat pengasingan Insinyur Soekarno karena beliau dianggap melawan Belanda. Tapi sebelumnya dia diasingkan di Kepulauan Flores yang sangat terpencil dan di sana dia mengidap malaria. Oleh karena itu Husni Tamrin menggugat Belanda untuk memindahkannya ke Bengkulu. Di Bengkulu, Soekarno masih aktif dalam keagamaan dan politik, juga pendidikan. Salah satunya dia ikut mengajar di perguruan Muhammadiyah. Dan di sana juga dia bertemu dengan Fatmawati yang akhirnya dipersunting sebagai istri setelah Ingrid Ganarsi. Para pemirsa yang budiman, demikianlah seluruh rangkaian footage jejak Bung Karno di Bengkulu sebagai sarana memperkokoh integritas bangsa.